المدينة وخرجنا بالدفوف وطلعنا منشدين بمئات بل ألوف ومع الهادي مضينا طلع البدر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وفهما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين آمين. Ila anqala wal kitabu ma'a kathrati masailihi. Bukan sampai ke situ ya. Inna hadzal kitab, sampai ke sini ini. إن هذا الكتاب المليء بالفوائد والمسائل قد ماشى به مؤلفه منظومة ابن رسلان ويعد من شروحها. Sahabat karamah doa, para pemirsa yang budiman, semoga selalu dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, dan selalu tercapai segala hajat dan keinginan, begitu pula cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan dalam pertemuan yang ketujuh pembacaan kitab Taqriratus Sadidah, Taqrirat, di mana kita masih dalam pengantar, kata pengantar dan juga apresiasi daripada Al-Habib Umar Jilani. Inna hadzal kitab al-mali'a, sesungguhnya kitab ini yang penuh bil fawaid, dengan faedah-faedah ya, wal masail, dan masalah-masalah. Qad masya bihi muallifuhu manzumat ibn Ruslan, sungguh pengarangnya di dalam menuliskan kitab ini telah menyelaraskan atau di dalam penulisannya telah menyelaraskan dan menyesuaikan di dalam penulisannya dengan Manzumat Ibn Ruslan, dengan nazaman yang dikarang oleh Ibnu Ruslan, wa yu'addu min syuruhiha, dan juga mungkin dan bisa juga kitab ini bisa dikatakan bagian daripada syarah atau penjelasan lebih pelengkap terhadap kitab Ibnu Ruslan. Kitab Ibnu Ruslan itu adalah wa manzumatuz Zubad, yaitu manzuma nazaman kitab Zubad, di mana manzumah Zubad ini minal mutun allati yu'assisu atau yu'assas 'alaiha
allati yu'assisu 'alaiha talabatul fiqh syafi'i bunyanahu, di mana Manzumatuz Zubat atau Nadhaman Subat ini digolongkan sebagai matan-matan yang dijadikan sebagai pondasi atau dijadikan sebagai dasar daripada para pemerhati atau para pendalam fikih ilmu Syafi'i untuk memperkuat bangunan madhabnya. Jadi Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullah, penulisannya dalam kitab Taqrirat di sini sebenarnya secara sistematis sepertinya atau sama dengan menyelaraskan atau menyesuaikan dengan Nadhaman Zubat di dalam bab fikih ibadat. Jadi sama dengan sepertinya kitab ini sebagai syarah atau penjelasan pelengkap atau menjelaskan daripada syarah daripada Manzumatuz Zubat. Wa qaddama al-musannifu kitabahu bima'tadahul muallifun, dan pengarang di sini Al-Habib Hasan Al-Kaf, kata Habib Umar Al-Jilani, mendahulukan atau mendahului kitabnya dengan sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan para penulis atau para pengarang min tawsifil ilm, seperti menjelaskan tentang kriteria ilmu atau tausif al-ilm, memberi sifat ilmu pengetahuan alladhi yuridun at-ta'lifa fihi, di mana ilmu ini yang akan mereka inginkan untuk mereka tulis. Jadi para muallif pada umumnya, utamanya para penulis di masa sekarang, di era sekarang, sebelum menuliskan konten daripada atau isi daripada kitabnya, biasanya penulisnya akan menjelaskan secara umum gambaran haluan apa yang akan dibahas di dalamnya. Wa huwa ma asammuhu atau wa huwa ma asmahu bimabadi'il funun. Itu pendahuluan tentang kriteria atau konten yang akan dibahas itu biasanya dinamai oleh mereka, asammuhu dinamai oleh mereka para penulis bimabadi'il fununil asyrah, dengan istilah mabadi'il funun al asyrah, yaitu 10 poin daripada kriteria fan atau disiplin ilmu yang memperjelas apa yang akan dibahas, tujuan, definisi, kemudian ilmu ini diambil dari sumber apa, manfaatnya, fokus pembahasan di dalamnya. Itu biasanya diistilahkan dengan mabadi'il funun, atau apa ya, kalau mabadi'il funun, poin-poin penting yang harus 10 poin penting yang harus didahulukan sebelum masuk pada satu disiplin ilmu. Apa tujuannya mabadi'il funun itu? Dinyatakan di sini liyatasawwar talibul ilmi al-ilma alladhi yuridu an yarija babah, agar seseorang santri atau seorang siswa
yang ingin mempelajari satu disiplin ilmu dapat memiliki gambaran atau memiliki deskripsi yang sementara tentang ilmu alladzi yuridu an yadijababahu, di mana ia ingin masuk ke dalam bab ilmu itu, sama dengan wa yakhudha ghimarahu, dan ingin masuk jauh ke dalam akarnya ilmu itu. Wa qaddama lahu bi muqaddimatin an madhhab Syafi'i. Demikian pula pengarangnya Al-Habib Hasan Al-Kaf ini, katanya Habib Umar Jailani mendahulukan tulisannya atau karya ilmiahnya ini bi muqaddamatin an madhhab Syafi'i, dengan mungkin sekelumit sejarah atau apa daripada ciri-ciri pendapat yang berhubungan dengan Imam Syafi'i selaku imam fikih daripada fiqhul ibadat yang akan ditulis atau yang ditulis oleh Habib Hasan Al-Kaf. Jadi Mabadiul Asyra itu seperti apa ya? Kalau kita ibaratkan atau kita refleksikan, Mabadiul Asyra itu sama seperti orang yang ingin mempelajari mesin atau mempelajari tentang otomotif, misalkan seandainya mobil atau sepeda, maka ia harus tahu apa itu busi, pengetahuan pertama atau pengenalan pertama, Mabadiul Funun itu. Al-Asyra, apa itu busi, apa itu kopling, apa itu. Jadi dengan mengetahui beberapa istilah itu, dia akan memiliki gambaran apa yang akan ia lakukan. Sama seperti itu. Orang yang akan mempelajari tentang software, seandainya itu PC, personal komputer, dia akan mempelajari untuk awal-awalnya, atau hardware lah, anggap hardware atau perangkat keras daripada komputer. Dia akan diberitahu apa itu memori, RAM, apa itu yang dimaksud hard disk, apa itu yang dimaksud mainboard, apa itu yang dimaksud dengan slot-slot untuk VGA, untuk slot. Jadi itu pengetahuan pertama lah, sama dengan itu. Sehingga ketika ia akan memasuki sebuah bidang ilmu yang ingin ia geluti atau dalami, ia sudah sedikit banyak mengantongi beberapa informasi atau kriteria atau istilah-istilah yang akan dilalui atau banyak dilalui dirinya ketika ia mendalami atau menggeluti sebuah disiplin ilmu. Itu Mabadiul Funun Al-Asyra. Kemudian juga Hasan Al-Kaf, Habib Hasan Al-Kaf dalam kitab Taqrirat ini, katanya Habib Umar Jilani juga mendahulukan penulisannya dengan mengupas sedikit tentang madhab Syafi'i. Mungkin juga sekelumit sejarah tentang Imam Syafi'i dan bagaimana metodologi cara berfikir Imam Syafi'i dalam madhab dan usulnya, mungkin secara ringkas. Wa marahili muqaddimatin wa marahili tadwinihi, dan juga pengarang di sini atau Habib Hasan Al-Kaf di sini ketika menuliskan kitab ini juga mendahulukan tulisan tentang bagaimana fase-fase atau masa-masa di mana dibukukannya madhab Imam Syafi'i wa tahririhi, dan bagaimana
madhab Imam Syafi'i itu semakin diindependensikan atau semakin ditahrir, dibersihkan daripada madhab-madhab lain, ila marhalat istiqrar, hingga ia muncul sebagai sebuah entitas madhab khusus al-mu'tamad fihi, yang bisa diandalkan di dalam madhab itu, yaitu Imam Syafi'i. Wa dzakara, kemudian juga pengarang di sini katanya Habib Ahmad Jilani menyebutkan al-kutub al-mu'allafata fihi, beberapa kitab yang memang ditulis atau dikarang, wa tartibiha, dan bagaimana juga penyusunan atau rentetan, runutan di dalam kitab yang ditulis, wa tadarruja at-talib fi qiraatiha, dan juga bagaimana seorang siswa atau santri di dalam membahas atau mempelajari ilmu fikih ibadat. Di sini juga disebutkan bagaimana tata cara ketika ia mulai meningkatkan atau menaikkan level di dalam pembacaannya, dari bab ke bab yang lain. Jadi di sini dijelaskan pula sistematika penulisan bab di dalamnya, sama seperti karya ilmiah skripsi atau disertasi. Jadi ada penjelasan tentang bab-bab yang akan dibahas mulai dari awal hingga akhir. Wal kitabu ma'a kathrati masailihi, kata Habib Ahmad Jilani, kitab ini kendati pun memiliki penjelasan masalah-masalah yang banyak, wamtilaihi bil fawaidil ilmiyah, dan dipenuhinya kitab ini dengan faedah ilmu, wahtimamihi, dan kesungguhan daripada penulis, bidzikril hudud, dengan menyebutkan definisi-definisi, wadawabit, dan menjelaskan atau mendetailkan istilah-istilah yang ada di dalamnya dengan penjelasan yang jelas. Qadim tazabit tajdid, ini diapresiasi oleh Habib Umar Jilani bahwa Habib Hasan Al-Kaf ini dalam bidang atau dalam nilai yang disebutkan tadi, yaitu zikril hudud dan dawabit, ini imtaza bit tajdid, memiliki keistimewaan khusus bit tajdid, dengan diperbaharui, artinya dengan gaya yang baru dan metode yang baru yang berbeda, yang menjadi ciri khas daripada kitab ini. Faqad rattaba ba'dal masail bitarqimil adadi. Ini yang diapresiasi, bahwa katanya Habib Umar Jilani, penulisannya Habib Hasan Al-Kaf ini, faqad rattaba, sungguh beliau telah merunutkan atau mentertibkan ba'dal masail, sebagian masalah-masalah fikih ibadat tentunya, bitarqimil adadi, dengan menyertakan nomor-nomor hitungan, sehingga lebih sistematik, lebih akademik di dalam penulisannya. Kama fi mas'alatin istabahahu ba'dul ibadat bitayammum, seperti dalam masalah istibahati ba'dil ibadat, dalam masalah meminta halal atau mubahnya sebagian ibadah
bitayamum, dengan cara taharah tayamum. Di sini beliau mungkin, ya saya masih belum mendalaminya, seperti yang diapresiasi oleh Habib Umar Al-Jailani, beliau mungkin Habib Asal Al-Kaf di dalam bab tayamum ini memberi tarqim al-adadi, atau memberikan nomor-nomor permasalahan, baik mungkin nomor daripada syarat atau apa yang membatalkan dan segala macam, yang menjelaskan tentang tayamum. Kamamtaza bittikari jadawilil furuq, seperti halnya juga tidak cukup hanya memberi nomor-nomor pada pembahasan. Beliau juga Habib Hasan Al-Kaf memiliki keistimewaan lain dengan inovasi baru, yaitu memberikan jadawil furuq, menggambarkan atau menyodorkan jadwal atau rangka perbedaan-perbedaan bainal massi wal lamsi, seperti perbedaan antara kalimat al-massu dan lamsun. Jadi ada kemiripan dari segi makna, cuman secara definisi massun itu tentunya ada perbedaan. Ketika ini dinyatakan sebagai ibtikar jadawilil furuq, melakukan inovasi penggambaran rangka perbedaan antara istilah massun dan lamsun, yang akan kita bahas nanti fi mas'alati naqdil wudu, dalam masalah batalnya wudu yang disebabkan oleh apakah lamsun, apakah massun, nanti akan dibahas. Namun ini adalah sebuah kata pengantar dari Habib Umar Jailani yang mengapresiasi Habib Hasan Al-Kaf, di mana begitu detailnya beliau di dalam mendefinisikan antara istilah massun dan lamsun. Wajadawilil haidih, dan juga beliau memiliki inovasi baru dengan menggambarkan rangka haid wan nifas dan nifas. Wajadawil zakatin ni'am, artinya memberi jadawil itu rangka, atau bisa grafik, atau bisa bermakna bermakna kalau Excel itu memberikan gambaran neraca tentang apa haid dan siklusnya mungkin, dan apa nifas, itu akan dijelaskan di sini dengan inovasi yang baru yang tidak sama dengan penulisan kitab-kitab klasik tentunya. Kemudian wajadawi li zakatin ni'am wa ghairiha, beliau juga memiliki ciri khas tertentu di dalam penulisan jadwal atau rangka zakatun ni'am, zakat hewan peliharaan. Seperti kalau yang wajib zakat itu di dalam ilmu zakat, peliharaan itu kambing, onta, dan sapi, wairha dan lainnya. Kama rabatal maqayis lil musafat, seperti juga halnya tidak cukup dengan memberi jadawil dengan gaya-gaya metodologi memberikan jadawil seperti itu, beliau juga tidak lupa rabatah, memberi penjelasan secara detail al-maqayis pada ukuran-ukuran. Jadi karena di dalam kitab-kitab klasik itu banyak menyebutkan tentang ukuran-ukuran, namun sifatnya masih klasik, tidak dengan ukuran era masa kini. Ada di sana apakah satu apakah masafah, apakah 1 mil, berapa jarak 1 mil, berapa kilometer 1 mil itu, kemudian masafatul qasri, jarak yang diperbolehkan qasar salat itu berapa kilometer, itu lebih detail di sini ditulis dengan ukuran-ukuran yang sudah
dimutakhirkan sekarang seperti kilometer dan lain sebagainya, atau ukuran kilo. Kalau dulu kan memakai ritil Baghdadi atau ukuran-ukuran yang klasik. Lil masafat, pada jarak-jarak, wal mauzunat, dan pada sesuatu yang bisa ditimbang, juga timbangan berapa. Biman tashar fi aghlabi budanil alamil islami, dengan disesuaikan pada istilah atau ukuran-ukuran yang telah tersebar fi aghlabi buldanil alamil islami, di mayoritas negara atau mayoritas daerah alam Islam, seperti di Asia dan di mana Islam itu yang bisa mayoritas. Minal maqayisil mu'asirah, dengan yaitu atau dari ukuran-ukuran yang up to date, atau memakai ukuran baik itu jarak atau timbangan yang dipakai sekarang. Wa ma'a anna hadzal amal huwa baquratul intaj. Wa ma'a anna hadzal amal, dan disertai sesungguhnya al-amal atau aktivitas ini, huwa baquratul intaj, adalah merupakan hasil inovasi. Illa annahu yubashshir bi khairin kathirin amim. Namun kendati pun ia merupakan sebuah inovasi yang baru atau penelitian dengan metodologi gaya yang baru, namun ia juga, katanya Habib Omar Al-Jilani, memberi kabar baik yang memiliki kebaikan kasir yang banyak, amim, dan menyeluruh atau meluas. Jadi walaupun cara penulisannya bersifat sudah mutakhir atau dengan metodologi yang up to date, namun demikian kitab ini tetap membawa kebaikan yang sangat banyak. Wa idza ra'aita, kemudian Habib Omar Jilani mengutip sebuah syair, wa idza ra'aita minal hilali buduwah aiqanta an sayakuna badran kamilan. Maksudnya, jika engkau telah melihat bulan itu semakin tampak jelas, aiqanta an sayakuna badran kamilan, maka engkau akan yakin bahwa bulan itu akan menjadi penuh tampaknya sebagai purnama. Ya, barakallahu fihi wa zadahu min fadli. Kemudian Habib Umar Jilani mendoakan Habib Hasan Al-Kaf, semoga Allah memberkahi usaha atau kesungguhannya di dalam penulisan ini, wa zadahu min fadli, dan semoga Allah menambahkan barakah karunia dan keutamaannya kepada penulis, wa adaman naf'a bi syaikhihil alim, dan semoga juga dengan doanya Habib Umar Jilani Allah melanggengkan manfaat dengan gurunya yang sangat alim, at-taqi an-naqi, yang sangat takwa dan bersih, Al-Habib Zain bin Sumit, yaitu Habib Zain bin Sumit, wa hafidhahu wa iyana wal muslimin, dan semoga Habib Zain bin Sumit berikut pula juga kami dan juga Habib Hasan Al-Kaf dilindungi oleh Allah dan juga kaum muslimin. Wa akhiru da'wana, dan akhir daripada doa kami, alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji bagi Allah Rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa katabahu, dan beliau menulis pengantar ini, yang menulisnya adalah Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jilani di Makkah Al-Mukarramah, di Makkah Mukarramah, di tarikh 27 yakni 27, yaitu di tanggal 27 Rajab di tahun 1423, jadi pada tahun
bulan Rajab tahun 1423 Hijriah. Mungkin demikian dulu pertemuan kami channel Karomah Doa yang ke-7, insyaallah yang ke-7 sekarang. Ini diakhiri oleh apresiasi atau taqarir, kata pengantar daripada Habib Omar Al-Jailani. Bertemu dalam pertemuan berikutnya dengan taqrir Al-Allamah Al-Muhaqqiq Syekh Husain bin Muhammad Hadi As-Segaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.